Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teisa Andri Ramayu. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai International Acquisition. Nah, mata kuliah Keuangan Internasional ini diampu oleh Bapak Dr. Landes Marmono Singgi, MSI AFA CRA. Baik, untuk materi presentasi kali ini sebagai berikut. Untuk yang pertama, yaitu mengenai definisi akuisisi internasional. Nah, akuisisi lintas negara atau akuisisi internasional adalah akuisisi yang dilakukan oleh satu perusahaan terhadap perusahaan lain yang berada di luar negeri. Nah, karena berbeda negara antar pihak yang mengakuisisi dengan pihak yang diakuisisi, sehingga berbeda pula hukum, prosedur, dan juga kultur perusahaan, maka akuisisi lintas negara ini jauh lebih kompleks dari akuisisi biasa. Hal ini disampaikan oleh Munir Fuadi di dalam bukunya pada tahun 2008 pada halaman 185. Lalu yang kedua ada tujuan akuisisi internasional. Yang pertama adalah ekspansi pasar atau market expansion, di mana perusahaan melakukan akuisisi internasional untuk masuk ke pasar baru dengan cepat, dengan menghindari hambatan masuk atau trade barriers dan juga memanfaatkan jaringan distribusi perusahaan target. Yang kedua adalah diversifikasi bisnis atau business diversification. Nah, akuisisi internasional akan membantu perusahaan mengurangi risiko dengan masuk ke industri atau wilayah geografis yang berbeda. Lalu tujuan yang ketiga adalah memperoleh sumber daya strategis atau strategic research acquisition. Nah, perusahaan mengakuisisi perusahaan asing untuk mendapatkan teknologi, tenaga kerja yang terampil, merek atau hak kekayaan intelektual. Lalu yang keempat adalah mencapai efisiensi biaya atau cost efficiency. Akuisisi internasional dapat menciptakan sinergi operasional seperti penghematan biaya, produksi, lalu logistik atau skala ekonomi. Yang kelima adalah meningkatkan daya saing global atau global competitiveness, yaitu akuisisi akan membantu perusahaan memperkuat posisi pasar global dengan menghilangkan pesaing atau memperluas portofolio produk. Lalu yang keenam adalah akses ke supply chain dan bahan baku atau supply chain access, di mana perusahaan melakukan akuisisi untuk mengamankan pasokan bahan baku atau rantai pasok yang lebih baik. Lalu, materi selanjutnya adalah mengenai elemen akuisisi internasional. Proses untuk mendapatkan suatu perusahaan di dunia itu memiliki 3 elemen umum atau stage, yaitu yang pertama adalah identification and valuation. Nah, di identifikasi atau identification ini biasanya dilakukan dengan mendahului identifikasi dari perusahaan target. Pasar negara yang berkembang seringkali membutuhkan jasa spesialis akuisisi yang bisa membantu mengidentifikasi perusahaan umumnya agar mempermudah bagi para pemegang kepentingan bisnis atau stakeholder. Nah, hal ini itu dilakukan untuk antisipasi terkait hal-hal seperti adanya permasalahan mengenai data keuangan. Lalu yang kedua adalah mengenai valuation. Nah, setelah identifikasi itu selesai, maka proses untuk menilai target bisa dilakukan. Nah, langkah yang bisa dilakukan itu seperti metodologi dasar mengenai arus kas dan juga multiple atau laba dan juga arus kas. Lalu yang kedua adalah settlement of the transaction. Ada 3 proses. Yang pertama adalah proses tender atau tender proses, di mana proses ini merupakan perusahaan itu akan mendekati manajemen dari perusahaan target dan berusaha untuk meyakinkan mereka dari adanya logika bisnis akuisisi tersebut. Lalu yang kedua adalah proses regulasi hukum atau regulation approval. Nah, tahap ini merupakan tahap terakhir proses akuisisi, yaitu merupakan persetujuan dari pemerintah. Nah, regulasi dan hukum suatu negara dapat memblokir kombinasi dari dua perusahaan tersebut. Lalu yang ketiga adalah elemen post-acquisition management atau pengelolaan transisi pasca manajemen. Nah, tahap ini itu berfokus pada proses penilaian dan penawaran dalam transaksi akuisisi. Nah, manajemen pasca akuisisi ini merupakan hal yang paling penting dari tiga tahap elemen akuisisi internasional. Manajemen pasca akuisisi adalah tahap di mana motivasi untuk transaksi itu harus diwujudkan oleh kedua belah pihak. Lalu, materi selanjutnya adalah mengenai tantangan akuisisi internasional. Yang pertama adalah mengenai perbedaan hukum dan regulasi. Nah, setiap negara pasti memiliki aturan akuisisi, pajak, lalu kepemilikan asing, dan juga persetujuan anti monopoli yang berbeda-beda.
Nah, proses ini bisa memakan waktu dan juga biaya yang tinggi. Lalu tantangan yang kedua adalah risiko politik dan juga ekonomi. Nah, ketidakstabilan politik, perubahan kebijakan, atau fluktuasi mata uang dapat mengganggu nilai dari akuisisi itu sendiri. Lalu yang ketiga adalah masalah integrasi budaya. Nah, perbedaan budaya organisasi, gaya manajemen, dan juga nilai perusahaan dapat memicu juga konflik internal kedua belah pihak. Lalu yang keempat ada due diligence yang kompleks. Nah, evaluasi target di luar negeri itu akan sulit karena perbedaan standar akuntansi, lalu pajaknya, korupsi, atau kurangnya transparansi data dari kedua belah pihak. Lalu yang kelima ada resistensi stakeholder lokal. Nah, penolakan dari pemerintah, karyawan, atau masyarakat lokal karena khawatir kehilangan lapangan pekerjaan atau dominasi dari asing. Lalu yang keenam adalah masalah integrasi operasional, di mana dia itu menyatukan sistem IT, lalu rantai pasok, dan juga struktur organisasi yang berbeda yang seringkali lebih sulit dari perkiraan. Next adalah jenis-jenis akuisisi internasional. Yang pertama adalah akuisisi horizontal, yaitu akuisisi perusahaan yang bergerak di industri dan lini bisnis yang sama untuk meningkatkan pangsa pasar yang global. Contohnya itu Facebook dengan WhatsApp. Lalu yang kedua adalah akuisisi vertikal. Nah, akuisisi perusahaan dalam rantai pasok yang sama, misalnya itu Disney 21st Century Fox. Lalu yang ketiga ada akuisisi konglomerat, yaitu akuisisi perusahaan di industri yang tidak terkait untuk diversifikasi risiko. Contohnya adalah Virgin Group. Lalu yang keempat ada akuisisi market extension, yaitu akuisisi perusahaan dengan produk serupa tetapi di pasar geografis yang baru. Contohnya itu ada Walmart, Flipkart. Lalu yang kelima ada akuisisi strategis, yaitu akuisisi untuk mendapatkan aset strategis seperti teknologi, merek, atau tenaga ahli. Lalu yang keenam ada akuisisi reverse merger, yaitu perusahaan kecil yang mengakuisisi perusahaan yang lebih besar. Biasanya itu untuk go public di pasar tertentu. Contohnya itu ada Burger King dan juga Tim Hortons. Lalu ada contoh dari kasus akuisisi internasional. Yang pertama itu ada Microsoft dengan LinkedIn pada tahun 2016. Nah, akuisisi ini itu nilainya sekitar 26,2 miliar US dollar. Nah, akuisisi ini bertujuan untuk memperkuat posisi Microsoft di bidang cloud computing dan juga layanan profesional dengan memanfaatkan basis pengguna LinkedIn yang lebih besar. Lalu yang kedua ada Disney dengan 21st Century Fox pada tahun 2019. Nah, akuisisi ini bernilai kurang lebih 71,3 miliar US dollar. Nah, akuisisi ini termasuk dalam kategori akuisisi vertikal karena Disney itu bertujuan untuk menguasai baik konten seperti film dan juga serial TV maupun saluran distribusi dari Century Fox. Lalu yang ketiga ada akuisisi TikTok oleh Oracle Walmart pada tahun 2020. Nah, nilai transaksi ini senilai kurang lebih 50 miliar US dollar. Namun deal ini itu mengalami kegagalan karena adanya perubahan administrasi dari Amerika Serikat dan juga peninjauan ulang kebijakan keamanan nasional. Baik, sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf.